Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan shalom juga untuk Bapak pengasuh mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Perkenalkan, nama saya Marvin Yasser Malo, NIM 1634030021, jurusan Sosiologi semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya dari buku yang keempat yang saya telah review, di mana buku tersebut membahas tentang tata kelola dan pembuatan kebijakan di Amerika Selatan. Nah, pada poin yang pertama di situ saya jelaskan tentang pemerintahan, pembangunan dan inklusi sosial di Amerika Latin. Nah, pada poin yang pertama menjelaskan bahwa pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Nah, pada tanggal 23 Mei 2008, 12 orang presiden dari negara yang merdeka di Amerika Selatan menandatangani perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat, yaitu organisasi UNASUR. Nah, di mana UNASUR adalah salah satu organisasi yang tujuannya mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di Amerika Selatan. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemerintah atau negara-negara yang berada di Amerika Selatan, mereka mengeluarkan kebijakan, artinya untuk mempersatukan negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di bagian Amerika atau bagian selatan di Amerika. Nah, pada poin yang pertama di situ dijelaskan bahwa tanggal terbentuknya organisasi tersebut dan tujuannya itu seperti apa. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 adalah 12 orang dari negara-negara yang merdeka. Itu 12 orang tersebut adalah para petinggi-petinggi negara, yaitu presiden-presiden dari setiap negara. Nah, mereka menandatangani keputusan konstitutif dari organisasi yang baru dibuat, yaitu organisasi UNASUR. UNASUR artinya Union de Naciones Suramericanas atau Persatuan Selatan Bangsa Amerika. Nah, Persatuan Selatan Bangsa Amerika dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antara negara anggota yang menjamin ruang untuk kesepakatan dan untuk memperkuat integrasi di negara Amerika Selatan. Pada poin yang kedua di situ saya jelaskan juga tentang kebijakan publik di daerah tentang teori integrasi. Nah, pada poin yang pertama itu membahas tentang studi tentang wilayah, bukanlah hal baru, tetapi dalam penelitian akademis yang modern tentu membutuhkan hal-hal yang konkret dari studi tersebut. Yang kedua tentang kebijakan. Nah, kebijakan ini mengacu pada geografis atau regional di wilayah tersebut. Nah, salah satu lembaga atau organisasi mendefinisikan bahwa daerah sebagai pengelompokan teritorial unit, yaitu membahas tentang karakteristik suatu daerah. Nah, pengertian daerah memiliki dimensi yang berbeda-beda. Nah, wilayah dapat didefinisikan secara geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Di situ juga dijelaskan bahwa fleksibel kelembagaan di mata skema integrasi regional yang tradisional adalah pelembagaan yang lemah, seperti disebutkan sebelumnya tentang sebuah penilaian ini adalah warisan neofungsional yang berusaha untuk menjelaskan regional integritas dengan pembentukan lembaga supranasional. Pada poin yang kedua di situ dijelaskan juga tentang kasus UNASUR. Nah, tentunya salah satu organisasi di Amerika Selatan pasti memiliki kasus, yaitu di mana pada poin yang pertama tentang negara-negara Amerika Selatan memiliki tujuan menyediakan publik regional kebijakan. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang intens di tingkat menteri dengan
campur tangan presiden selanjutnya. Nah, pada poin yang berikut juga dijelaskan tentang UNASUR di tingkat sektoral, artinya dikembangkan dalam proses yang dinamis. Terlepas dari itu, fokusnya juga di bidang akademik, karena perdebatan publik yang belum menjadi kebijakan daerah tetapi masalah keamanan, yaitu konflik regional atau pertanyaan tentang tatanan global yang terjadi di negara bagian selatan. Pada poin yang berikut tentang organisasi regional di Amerika Selatan. Nah, pada poin yang pertama di situ dijelaskan tentang gelombang regionalisme di Amerika Selatan. Nah, kerjasama regionalisme tradisi memiliki jangka panjang di Amerika Selatan. Sudah disepakati bahwa tujuan kesepakatan regional adalah periode awal ini adalah untuk menciptakan pasar bersama dan industrialisasi masing-masing negara anggota yang berada di organisasi tersebut. Nah, tujuan kesepakatan regional pada periode awal ini adalah menciptakan pasar bersama dan industrialisasi masing-masing, seperti adanya anggota-anggota baru di di organisasi tersebut. Pada poin yang berikut tentang organisasi regional Amerika Selatan dan penciptaan UNASUR. UNASUR didirikan pada tahun 2008 sebagai organisasi internasional dengan badan hukum menggantikan CNS atau Comunidad de Naciones Suramericanas. Awalnya UNASUR memiliki tujuan organisasi ini untuk menghindari lebih lanjut biaya keuangan dan birokrasi dengan menggunakan struktur yang diberikan dalam kasus tersebut. Pada poin yang berikut tentang pembuatan kebijakan publik regional di Dewan Sektoral. Nah, tentunya di organisasi tersebut pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk yang bersifat publik kepada seluruh anggota yang berada di organisasi tersebut, seperti organisasi UNASUR. Nah, pada poin yang pertama, menurut model analitis untuk kebijakan publik daerah adalah pembuatan kebijakan bidang kesehatan dan penciptaan untuk struktur bidang kebijakan yang diperiksa yang berkaitan dengan bidang pengembangan kelembagaan, termasuk masing-masing administrasi nasional serta pengaruh organisasi UNASUR dalam negara-negara yang berada di Amerika Selatan. Nah, itu adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara yang berada di Amerika Selatan, itu yang bersifat regional. Nah, kerjasama kesehatan transnasional adalah memiliki tradisi panjang di Amerika Selatan, yaitu organisasi regional masing-masing seperti PAHO atau Pan American Health Organization didirikan pada tahun 1902, jauh sebelum WHO dibentuk, atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 1948. Pada poin yang ketiga tentang konteks pembuatan kebijakan dalam pembangunan sosial. Nah, Dewan Pembangunan Sosial Amerika Selatan dibentuk pada bulan Agustus 2009. Nah, berdasarkan keputusan Dewan Presiden, tidak didasarkan pada stabil struktur kerjasama internasional, tetapi secara politis diciptakan dalam suatu momen yang sama dengan semua proses yang berlangsung di organisasi tersebut. Poin yang berikut tentang proses kelompok dalam Dewan Pembangunan Sosial dan kolusi kepentingan nasional. Nah, dalam kasus Dewan Pembangunan Sosial, semua perwakilan melaporkan bahwa perkembangan sosial menjadi perhatian khusus negara mereka. Nah, namun kebanyakan dari semua mengalami kesulitan dalam menentukan apa sebenarnya yang sedang terjadi di negara tersebut. Sebaliknya, negara dan anggota akan mengungkapkan minat mereka, yaitu topik yang berbeda tentang persoalan tersebut.
Yang berikut, pembangunan sosial regional. Nah, untuk menyimpulkan masalah yang mendasar dari Dewan Pembangunan Sosial adalah pembuatan kebijakan di bidang sosial, bukan tentang menghasilkan beberapa proyek. Nah, pengembangan sosial ini bertujuan untuk operasi yang selalu dikaitkan dengan situasi bangsa saat itu. Nah, oleh karena itu, tidak mudah untuk mengembangkan pembuatan kebijakan di tingkat transnasional untuk perkembangan sosial. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk mengambil sebuah kebijakan tentunya bukanlah hal yang mudah atau bukanlah hal yang biasa untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Nah, artinya setiap kebijakan yang keluar itu berarti bersifat publik atau tujuannya untuk publik. Nah, pemerintah juga di situ harus tegas untuk mengambil kebijakan atau mengeluarkan kebijakan untuk publik. Pada poin yang berikut tentang pengambilan kebijakan di Dewan Unasur atau analisis perbandingan. Nah, di situ dijelaskan bahwa Dewan Kesehatan Pembangunan Sosial atau infrastruktur, budaya dan sains terkait pada kondisi formal yang sama, di mana Unasur sebagai regional organisasi yang mencakup semua bidang kebijakan menyediakan mereka dengan luas lingkup yang cukup. Pada poin yang berikut tentang pemerintah daerah di Amerika Selatan. Studi ini terinspirasi oleh fakta bahwa supranasionalitas tidak lagi tujuan dari sebagian besar organisasi regionalnya. Kenyataan negara telah menolak untuk menyerahkan kedaulatan di semua wilayah kecuali Eropa. Meskipun demikian, regional para sarjana integritas terus membahas tentang fenomena integrasi regional proses. Nah, mengingat adanya ketidakteraturan dalam struktur supranasional. Nah, di situ terinspirasi oleh para kaum muda di setiap negara atau kaum muda yang negaranya bergabung dalam anggota atau organisasi UNASUR. Nah, bidang ini juga mengeluarkan kebijakan publik yang regional, misalnya kesehatan, pendidikan, energi, atau infrastruktur. Nah, dibentuk oleh kerjasama antara pemerintah, perwakilan menteri nasional dari masing-masing departemen. Nah, dengan demikian, bidang ini sesuai dengan aspirasi nasional negara anggota dalam organisasi regional. Nah, mungkin hanya itu yang saya jelaskan atau saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.